Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk semuanya. Hari ini kita akan membahas pembelajaran sentral untuk anak usia dini pada mata kuliah pembelajaran matematika untuk anak usia dini di IAIN Langsa. Nah, kita lihat terus selanjutnya materi kita. Nah, yang pertama, apa itu sentral main? Sentral adalah zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak dalam 3 jenis permainan, yakni main sensori motor, main peran, dan main pembangunan. Nah, apa itu saat lingkaran? Saat lingkaran adalah saat pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar dan memberi pijakan-pijakan kepada anak sebelum bermain dilakukan dan sesudah permainan dilakukan. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena seorang guru fungsinya adalah mendidik dan membimbing anak-anak sehingga permainan anak menjadi terarah. Nah, selanjutnya, apa itu pijakan? Pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang dicapai anak dan diberikan sebagai pijakan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada 4 jenis pijakan untuk mendukung tumbuh kembang anak, yaitu yang pertama, pijakan lingkungan main, yang kedua, pijakan sebelum main, yang ketiga, pijakan selama main, yang keempat, pijakan setelah main. Nah, pembelajaran sentral sendiri merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Creative Center of Children Research and Training yang berkedudukan di Florida. Nah, dan direkomendasi oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini yang telah menerjemahkan berbagai model pembelajaran karena dianggap model pembelajaran sentral dan saat lingkaran tadi merupakan pengembangan dari metode Montessori. Ini sangat cocok untuk dikembangkan di tanah air kita Indonesia yang selain tidak memerlukan banyak peralatan, jadi bisa hemat, tapi kecerdasan anak dapat dikembangkan secara optimal. Nah, ada teori pendukung untuk mendukung model pembelajaran ini, yaitu teori pendukungnya itu ada Jean Piaget, Vygotsky, Anne, dan Sarah. Nah, psikologi perkembangan telah mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak selama bertahun-tahun. Di antaranya adalah model pembelajaran dari Helen Park yang dengan sekolah Dalton, di mana tidak ada gunanya program klasikal, tapi menggunakan sentral-sentral sebagai tempat belajar. Nah, kegiatan pembelajaran itu harus sesuai dengan sifat dan keadaan individu yang mempunyai tempat dan irama perkembangan berbeda dengan anak satu dengan anak yang lain. Tapi kegiatan pembelajaran harus memberikan kemungkinan siswa untuk berinteraksi dan bersosialisasi dan bekerja sama, sehingga anak tidak berkembang menjadi organisme yang individual. Nah, jadi konsep dasar dari psikologi tersebut ada 4 konsep. Yang pertama itu teori pengetahuan, di mana biasa mengatakan bahwa manusia itu mempunyai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu
dalam menjalani hidupnya. Pengetahuan ini sudah ada dalam diri manusia, sehingga sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, kita bertugas untuk mengkonstruk saja pengetahuan ini. Nah, yang kedua, teori perkembangan. Sebagai manusia, memiliki pola perkembangan dan karakteristik dari bayi hingga dewasa. Nah, para psikolog berpendapat bahwa manusia dalam perkembangannya memiliki karakteristik tertentu. Nah, berikutnya ada yang namanya teori belajar. Nah, sesuai dengan program pendidikan anak usia dini, penerapan pembelajaran ditetapkan adalah dengan pendekatan bermain. Bahwa dari teori perkembangan tersebut dapat dilihat anak memperoleh pengetahuan yang didapat dan mengembangkan kemampuan dirinya melalui kegiatan bermain. Pada hakikatnya, anak senang bermain. Saat anak bermain, menikmati permainannya, dan melalui bermain, anak juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menjadi lebih dewasa. Tapi dalam bermain, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu bermain itu harus muncul dalam diri anak. Bermain harus bebas dari peraturan yang mengikat. Bermain adalah aktivitas nyata dan sungguh-sungguh, bukan aktivitas menghayal. Seperti yang saat ini sedang banyak dialami oleh anak-anak Indonesia, itu kecanduan gadget. Itu bukan bermain. Kenapa? Aktivitas yang dilakukan oleh anak tidak nyata. Kemudian bermain harus fokus pada proses daripada hasil. Jadi prosesnya yang harus dinikmatin. Kemudian bermain harus didomisili oleh anak pemainnya. Yang terakhir, bermain harus melibatkan peran aktif pemain. Nah, yang keempat tadi, kecepatan. Yang keempat tadi, teori mengajar. Teori mengajar atau pembelajaran anak usia dini untuk mengoptimalkan pembelajarannya ada beberapa jenis mainan yang dikembangkan, yaitu sensorik motorik, yaitu main peran dan main pembangunan. Berikutnya kita lihat karakteristik dari model pembelajaran sentral. Yang pertama, karakteristiknya adalah ruang kelas yang dimodifikasi menjadi kelas kecil. Yang kedua ada guru. Setiap orang dapat menjadi guru, menjadi guru. Guru harus mencintai dan menguasai bidang pengembangannya masing-masing. Dan yang ketiga, bermain. Bermain menjadi kegiatan inti bagi anak yang belajar. Yang keempat, pijakan. Yang kelima, intensitas dan densitas. Intensitas adalah sejumlah waktu yang dibutuhkan anak untuk mendapatkan pengalaman dalam bermain sepanjang hari atau sepanjang tahun. Sedangkan densitas adalah berbagai macam cara setiap jenis mainan yang disediakan untuk mendukung pengalaman anak. Yang keenam, bahan dan tugas. Bahan di sini dimaksud adalah bahan pengajaran. Di setiap sentral terdiri dari bahan minimal dan bahan tambahan. Bahan minimal yaitu bahan pengajaran yang berisi uraian perkembangan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh setiap anak sesuai tingkat usianya. Kemudian anak dan tugasnya. Setiap anak akan mendapat tugas dan penjelasan secara klasikal. Nah, di mana setiap anak
ketika mengerjakan tugasnya, ia bebas menentukan waktu dan alat-alat untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini catatannya, anak tidak boleh mengerjakan tugas lain sebelum tugas yang tadi selesai. Ini berguna untuk mengembangkan sosiobilitas anak. Nah, tetapi anak boleh mengerjakan tugasnya secara bersama-sama. Yang kedelapan adalah evaluasi kemajuan perkembangan anak. Nah, ini digunakan sebagai catatan kemampuan anak, baik dalam hal motorik kasar, halus, berbahasa, sosial, ataupun aspek lain. Catatan ini dilakukan oleh guru atau pendidik. Nah, berikutnya jenis-jenis sentral. Yang pertama itu ada sentral intake. Yang pertama itu ada sentral imtak, iman dan ketakwaan. Yang kedua itu ada sentral bahan alam. Yang ketiga ada sentral seni. Yang keempat ada sentral makroplay. Yang kelima ada sentral mikroplay. Yang keenam ada sentral balok. Dan ketujuh adalah sentral persiapan. Nah, sekarang kita bahas setiap sentralnya. Sentral keimanan dan ketakwaan. Di sini diajarkan, di sini para guru menanamkan nilai-nilai agama dan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sentral ini bertujuan untuk mengembangkan atau mengenalkan kemampuan beragama pada anak sejak usia dini dan membentuk pribadi yang cerdas berperilaku sesuai dengan norma-norma agama. Dan yang kedua, sentral bahan alam. Sentral bahan alam memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman kepada anak untuk bereksplorasi dengan berbagai materi. Di sentral ini, anak belajar untuk mengenali, membandingkan, menghubungkan, dan membedakan. Dan yang ketiga, sentral seni. Di sini anak fokus untuk mengembangkan keterampilannya, terutama keterampilan tangan, menggunakan bahan-bahan dan alat-alat seperti melipat, menggunting, mewarnai, membuat prakarya, dan melukis. Keempat, sentral makro player. Sentral makro player didukung sepenuhnya untuk perkembangan bahasa dan interaksi sosial. Nah, di sini adalah bermain peran makro adalah bermain peran yang seakan-akan anak bermain sesuai dengan yang sesungguh-sungguhnya. Nah, sedangkan pada micro play hampir sama bermain peran pada makro, tetapi pada mikro, anak menggunakan miniatur dari kehidupan sosial manusia. Misalnya anak menggunakan rumah Barbie, atau menggunakan stasiun, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya sentral balok. Di sini anak menumbuh kembangkan keterampilan berkonsentrasi, terutama untuk mengembangkan kemampuan visual, spasial, dan matematika anak usia dini. Terakhir adalah sentral persiapan. Di sini anak disiapkan untuk mengembangkan kemampuan matematik, menulis, membaca, dan lainnya. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.